Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait dengan modul asesmen. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah seperti apa contoh pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, asesmen formatif itu dilakukan di setiap pertemuan untuk memastikan apakah semua murid sudah memahami apa yang sedang dibahas atau apakah semua murid sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran seiring proses pembelajarannya berlangsung. Namun demikian, asesmen formatif tidak selalu berupa pengambilan nilai ya, tetapi berupa pengumpulan informasi dalam berbagai bentuk untuk mengidentifikasi perkembangan murid dan kemudian memberi tindak lanjut kepada mereka. Jadi kita beri dampingan khusus bagi murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran dan memberi penguatan bagi mereka yang sudah bisa mencapainya. Teknik asesmennya bisa bervariasi, ya, baik lisan, tertulis, maupun kinerja. Sementara tindak lanjutnya sesederhana memberikan penjelasan ulang ketika membahas sesuatu di kelas misalnya ya, memberikan contoh-contoh, mendampingi langkah demi langkah, mengajak refleksi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh pengembangan asesmen formatif ya, yang tergambar dalam sebuah modul ajar. Ya, ini modul ajar dari kelas 2 SD, pelajaran bahasa Inggris. Kita coba simak. Tujuan pembelajarannya adalah menggunakan bahasa verbal sederhana dalam berinteraksi pada situasi sehari-hari secara sosial dalam lingkup keluarga dan kelas. Nah, guru pembuat modul ini mengembangkan tujuan itu ke dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama diskusi pembahasan, pertemuan kedua ini kegiatannya dikemas dalam bentuk pencari harta karun, games ya. Nah, pertemuan ketiga bermain peran. Nah, sepanjang kegiatan ini, guru mencatat apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan asesmen formatif. Ya, contohnya adalah ini. Formatif assessment yang bisa dilakukan selama kegiatan berlangsung. Nah, coba kita perbesar. Di pertemuan pertama ini ya, guru memperhatikan apakah siswa aktif berpartisipasi, menjawab pertanyaan dengan menyebutkan atau melakukan gerakan nonverbal gitu ya, geleng-geleng, angguk-angguk, atau menjawab yes or no, yang menggambarkan sejauh mana murid memahami apa yang sedang dibahas gitu. Nah, sesederhana itu saja itu sudah asesmen formatif. Yang tadi saya sampaikan tidak harus untuk mengambil nilai, tapi hanya mengumpulkan informasi sejauh mana murid bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kita lihat lagi. Nah, guru pembuat modul ini ya mencatat juga beberapa kegiatan asesmen formatif yang bisa dilakukan ini. Ketika siswa sedang berkegiatan, guru berkeliling dan berhenti sejenak di salah satu kelompok untuk mengamati kompetensi siswa. Siswa melafalkan greetings, siswa melakukan ask and answer seperti yang dicontohkan. Ketika siswa sedang berkegiatan, guru berkeliling untuk mengamati keaktifan ataupun melihat kendala yang mungkin timbul. Ketika menemukan siswa yang kurang aktif atau mengalami kendala, guru bisa melakukan perbaikan dengan cara menjadi pasangan siswa atau bergabung menjadi kelompok dengan 3 orang. Guru dan siswa melakukan kegiatan yang sama seperti di atas. Siswa dimotivasi dan diberi contoh. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan asesmen formatif ya. Asesmen yang berlangsung seiring proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa atau memastikan kompetensinya dapat tercapai. Nah, kita lihat lagi contoh-contohnya. Ya, seperti ini.
Guru memperhatikan keaktifan yang terkait dengan sikap, kemudian ini guru memperhatikan penggunaan frase sapaan dalam bahasa Inggris yang telah diajarkan. Ini terkait dengan kognisi gitu. Jadi berbagai hal bisa diamati ya, baik sikap, kognisi, keterampilan selama kegiatan pembelajaran berlangsung menggunakan strategi asesmen formatif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sementara asesmen sumatif itu dilakukan untuk melihat capaian murid secara keseluruhan di akhir proses pembelajaran. Jadi tujuannya memang untuk mendapatkan nilai. Ya, proses pelaksanaannya sendiri harus mengikuti prinsip-prinsip penilaian ya, individual dan terawasi atau teramati dengan baik ya, sehingga betul-betul dapat diukur pencapaian setiap individu terhadap tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sumatif itu dilaksanakan di akhir unit materi, tengah semester atau akhir semester. Ya. Instrumennya bisa menggunakan berbagai hal juga, seperti tes, ya, portofolio, dan sebagainya untuk mengukur pemahaman kognitif, sikap, atau keterampilannya. Harapannya, asesmen sumatif dapat mengukur pencapaian kompetensi murid secara utuh, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu. Apakah model penilaian akan mengarahkan pada model penilaian yang mengacu kemampuan literasi dan numerasi? Jadi, Bapak Ibu, penilaian intra itu mengacu pada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran di setiap pelajaran pada dasarnya sudah mendukung pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Ya, jadi untuk memastikan dan mengoptimalkannya, pada saat mengembangkan tujuan pembelajaran, sedapat mungkin guru harus memastikan ya penyusunan tujuan pembelajaran yang berasal dari CP itu dapat mengakomodir keterampilan literasi dan numerasi. Ya. Sementara sebetulnya kemampuan literasi dan numerasi itu dapat dioptimalkan dalam proses pembelajaran di kelas ya. Jadi dalam pengembangan strategi pengajaran kita bisa mengintegrasikan pengembangan kemampuan literasi dan numerasi sesuai dengan level kompetensi yang sudah disusun oleh pemerintah. Ya, kita bisa melihatnya di web AKM ya. Ada learning progression di sana. Misalkan untuk literasi itu levelnya dari menemukan informasi, memahami hingga mengevaluasi seperti itu. Ya, kita lanjut. Apakah KKM masih berlaku pada kurikulum ini? Jika tidak berlaku, apa yang menggantikannya? Jadi, Bapak Ibu, KKM tidak ada. Yang ada adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Fungsinya untuk melihat perkembangan capaian murid. Bisa berdasarkan hasil penilaian formatif atau sumatif, baik dalam bentuk deskripsi maupun angka. Jadi ada keleluasaan untuk menentukan itu. Nah, meski tidak ada lagi standarisasi minimum, harapannya murid tetap perlu didorong untuk bisa mencapai standar sesuai dengan standar sekolah ya, yang tersirat dalam tujuan pembelajaran. Seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimanakah penulisan laporan hasil belajar pada kurikulum ini? Nah, ini menarik. Jadi laporan hasil belajar akan merujuk pada laporan tentang capaian kompetensi siswa. Format raportnya masih dalam proses pengembangan. Namun, bayangannya, rapor akan berbentuk laporan kemajuan belajar yang menjadi wewenang sekolah untuk menetapkannya. Bisa dalam bentuk angka, grade, dan atau deskripsi berdasarkan penilaian yang dilakukan, terutama dari asesmen sumatif. Jadi ada keleluasaan juga untuk mengembangkan format laporan kemajuan belajar tersebut. Ya, terakhir, bagaimana proses asesmen untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, jadi Bapak Ibu, program intrakurikuler dan proyek itu memiliki prinsip asesmen yang sama pada dasarnya ya. Keduanya juga mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila.
sebagai tujuan utama pembelajaran. Namun di intra, pencapaian profil pelajar Pancasilanya dilakukan melalui capaian pembelajaran di setiap pelajaran. Sementara di proyek, tujuan pembelajarannya langsung mengacu pada fase perkembangan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di naskah akademik profil pelajar Pancasila itu sudah ada perkembangan setiap subelemen ya dari setiap dimensi profil pelajar Pancasila, sehingga itu bisa dijadikan acuan di setiap fase. Nah, proyek mengacu langsung kepada fase itu, sementara intra mengacu kepada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran juga pada akhirnya bermuara ke profil pelajar Pancasila. Jadi hanya sedikit perbedaan seperti itu saja. Nah, perbedaan lain barangkali terkait pelaporannya. Jika pelaporan belajar intra itu diadakan setiap semester, maka proyek itu diadakannya setiap tahun. Nah, jadi rapor proyek itu adanya setiap tahun. Sementara dalam pelaksanaannya, baik di program intra maupun proyek, guru dapat mengkreasikan berbagai bentuk asesmen, ya, diagnostik, formatif, dan sumatif, tentunya dengan berbagai bentuk dan instrumennya. Seperti itu gambarannya kurang lebih. Nah, demikian sesi pembahasan untuk tanya jawabnya, Bapak Ibu. Tentu barangkali masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun itu bisa Bapak Ibu eksplorasi secara mandiri seiring proses pembelajarannya berlangsung. Nah, silakan berdiskusi lebih lanjut bersama teman, bersama pendamping, instruktur, dan lainnya untuk lebih mendalami materi yang sedang kita pelajari ini. Semangat terus, salam merdeka belajar.